Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di majelis yang semoga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan membaca kitab dari sejarah perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca di dalam pertemuan yang telah lalu bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya sedikit mendapatkan kekuatan dengan masuk Islamnya Hamzah dan masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai kemudian datanglah orang-orang Quraisy menemui beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merayu beliau, ditawarkan kekuasaan, merayu beliau ditawarkan kedudukan, merayu beliau ditawarkan bahkan harta, tahta, dan wanita, tapi semua beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerimanya. Dakwah itu terus berlanjut sampai kemudian kita akan membaca dalam pertemuan hari ini. Kita awali pada halaman 106, Ustaz, tentang Amul Huzn, tahun yang para ahli sejarah menyebutnya dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Pada tahun ini dikabarkan orang yang biasa menopang dakwah beliau, istrinya Ibunda Khadijah dan pamannya meskipun belum mau masuk Islam, tetapi beliau adalah orang yang sering menolong perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul Huzn oleh beliaunya Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri, ini juga disampaikan oleh mereka banyak para ahli sejarah tentang wafatu Abi Thalib. Diawali dengan meninggalnya orang yang sering membela beliau di tengah orang-orang kafir jahiliyah, orang Quraisy pada waktu itu. Sakitlah Abu Thalib, amma maradu Abi Thalib
falam yazal yastaddu bihi hatta hadrathul wafat. Sakit yang mengantarkan Abu Thalib sampai meninggal dunia. Wa dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu Ustaz? Halaman 106 betul ya. Kalau di buku saya halaman 62. Wa dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibni Abi Umayyah. Ternyata ketika Rasulullah menjenguk Abu Thalib ini, di sampingnya Abu Thalib ini ada dua tokoh Quraisy pada waktu itu, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Rasulullah sebagai sifat seorang mukmin selalu mengajak sebanyak-banyaknya orang ini untuk menyeru mereka kepada keislaman hatta ketika mereka akan meninggalnya. Termasuk pada waktu itu pamannya yang diketahui oleh beliau baginda Nabi Muhammad belum menyatakan keislamannya. Wahai pamanda, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah wahai pamanda. Kalimah, sebuah kalimatan uhajulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan menolongmu nanti di hadapan Allah. Tiba-tiba faqala, dua orang tokoh Quraisy yang berada sejak awal di situ, keduanya langsung menjawab, ya Abu Thalib, atarghabu an millah Abdul Muttalib. Kalau kamu mau mengucapkan itu, memangnya kamu tidak senang dengan ajarannya nenek moyangmu Abdul Muttalib. Falam yazala, keduanya terus menerus merayu begitu turun bi kalimat, yaitu dengan kalimat-kalimat ini, yukallimanahu. Keduanya terus membujuk rayu siapa? Abu Thalib, hatta qala akhir ma qala ala millati Abdul Muttalib. Kamu akan menghindar dari ajarannya Abdul Muttalib. Nabi terus juga tidak mundur pada waktu itu. La astaghfironna laka ma lam annahu an. Wahai paman, sungguh aku akan memintakan ampun nanti di hadapan Allah. Cobalah kamu ucapkan kalimat ini. Maka disitulah nanti kemudian Nabi ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas katanya Allah sebutkan. Seorang nabi kok memohonkan ampun kepada orang musyrik. Ini juga pernah disampaikan ketika Ibrahim dulu ya dalam kitab fikih dakwah. Nabi Ibrahim ketika memintakan ampun kepada ayahandanya. Termasuk pada waktu itu Nabi ditegur oleh Allah. Walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Orang kafir. Banyak pelajaran dari sini bahwasanya hidayah itu miliknya Allah. Dalam ayat yang berikutnya yang ditulis oleh beliaunya Syekh yang dikutip, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kamu cintai, wahai Muhammad. Artinya benar kisah ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya Abu Thalib itu sampai meninggalnya dalam keadaan musyrik itu, ya semua ahli sejarah mengatakan demikian. Tidak usah kita kemudian membela-bela secara berlebihan, ya begitulah. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman bahwasanya sebaik apapun amal kita, sebanyak apapun jasa kita, tanpa adanya syarat amal itu diterima, itu berat debu, sia-sia. Termasuk Abu Thalib, dia tidak ada keikhlasan, keimanan kepada Allah. Tidak mau menerima ajarannya Rasulullah, meskipun sering membantu Nabi kita yang mulia. Nah, ini karena kita ngambil sejarah, saya kira masalah cerita kita tidak usah ya ceritakan mendetail saja. Kita ambil poin-poinnya. Wa kanat wafatuhu fi syahri Rajab aw Ramadan. Ini yang kita nanti kita akan terangkan. Bahwasanya meninggalnya Abu Thalib itu pada bulan
Rajab. Meskipun ada pendapat yang lain berdekatan dengan meninggalnya Ibunda Khadijah pada bulan Ramadan. Tahun berapa? Sanata asyar minal nubuwah. Tahun ke-10 kenabian. Ini kita garis bawahi. Nah, meninggallah sampai kemudian pada suatu hari jelas bahwa pelajaran yang kita bisa ambil, amal itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada syaratnya diterima. Yang pertama, muktabar di kalangan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertama ikhlasu amali lillah, yang kedua mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abbas pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, apakah semua jasa-jasanya Abu Thalib itu sedikit pun tidak ada faedahnya? Iya benar, semuanya tetap di neraka. Tetapi Rasulullah pernah dalam sebuah riwayat disebutkan qala Abbas lin Nabi, ketika pamannya Abbas itu bertanya kepada Nabi, ma'aghnait an ammik, memangnya tidak ada manfaatnya semua dari pamanmu yang dilakukan itu wahai Muhammad? Fa innahu kana yuhawwituka wa yaghdab lak. Bukankah dia rela membela kamu dan rela marah demi kamu wahai Muhammad? Rasulullah ada sebuah kabar, huwa fi dhahdahi minan nar. Meskipun demikian Abu Thalib itu kata Rasulullah diringankan. Tapi meskipun diringankan masih tetap di neraka. Ya ringan-ringan kata makanya dalam sebuah riwayat, siksaan di neraka yang paling ringan itu siksaannya Abu Thalib. Tapi tetap neraka. Apa itu siksaannya? Ketika kerikil diletakkan di telapak kakinya, maka yaqlidimahu, otaknya mendidih. Walaula ana, kata Rasulullah, seandainya bukan karena permohonan yang aku ajukan kepada Allah, lakana fid darkil asfal minan nar, kata Rasulullah. Niscaya Abu Thalib itu berada di dalam intipnya, dasarnya neraka jahanam. Tetap tidak bisa ternyata. Kita mintakan ampun orang-orang musyrik itu, ternyata begitulah. Allah memenuhi janjinya orang-orang yang mensekutukan Allah tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita garis bawahi dulu, Abu Thalib ini tadi meninggalnya sekitar, kalau para ulama ada dua pendapat, 1 bulan Rajab yang masyhur, kemudian bulan Ramadan berdekatan 3 hari dengan meninggalnya siapa? Ibunda Khadijah. Maka terkenal dengan Amul Huzn. Tahunnya sama. Entah itu bulan Rajab atau bulan Ramadan, yang jelas pada tahun yang sama, tahun 10 kenabian. Untuk meninggalnya Ibunda Khadijah ini nanti saya minta untuk diperhatikan karena ada penting tentang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Khadijah ila rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Ibunda Khadijah meninggal pada halaman 107-nya. Tidak lama berselang kesedihan Rasulullah ala wafati Abi Thalib hatta tuwfiyat Ummul Mukminin. Tidak lama berselang meninggalnya Abu Thalib, ternyata kemudian menyusul berikutnya Ibunda Khadijah. Wa dzalika fi Ramadan. Nah, ini tadi yang saya katakan kenapa meninggalnya Abu Thalib diperselisihkan, satunya itu pada bulan Ramadan atau bulan Rajab. Karena kalau bulan Ramadan berserang beberapa hari dari meninggalnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah meninggal pada bulan Ramadan pada tahun yang sama. Min nafsis sanatil asyirah. Pada tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Ba'da wafati Abi Thalib bina wasyahrain. Sekitar 2 bulan. Berarti bulan apa? Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Bulan. Nah, pendapat yang kedua, kalau meninggalnya Abu Thalib bulan Ramadan, bisalasah ayami faqat, 3 hari berselang. Tetapi ini semua pada tahun yang sama, maka tahun 10 kenabian itu terkenal dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan, di mana orang-orang tercintanya Rasulullah meninggalkan beliau. Nah, mengapa tahun kesedihan? Wa kanat wazir
As-siddiqi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Ibunda Khadijah ini adalah orang-orang yang jujur benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Bahkan beliau menuangkan dalam sabdanya, amanat beliau Ibunda Khadijah beriman pertama kali kepadaku, kepada Allah, hina kafara bin nas, ketika manusia belum beriman padaku tentang diutusnya diriku. Wa saddaqatni hina kadzabatin nas. Beliau Ibunda Khadijah mempercayaiku di saat dulu manusia belum ada yang percaya padaku. Wa asyraqatni fi maliha, bahkan hartanya rela dicurahkan. Nah, punya istri seperti ini ya enak ya. Iya Ustaz. Ya, dakwah istrinya kaya raya, disokong sama istrinya dananya. Nah, begitu. Fi maliha hina haramin nas, ketika manusia menolakku, melarangku untuk berdakwah. Beliau yang mendanaiku di dalam berdakwah. Dan makanya beliau itu, kata Syekh Shafir Al-Mubarakfuri, cintanya kepada Ibunda Khadijah itu tak tergantikan. Hatta ketika ada Ibunda Aisyah, sering cemburu Ibunda Aisyah itu kepada Ibunda Khadijah. Diriwayatkan tentang keutamaannya itu banyak. Oh, yang dikutip oleh Syekh ini, manusia yang pernah mendapatkan untuk disampaikan salam oleh malaikat Jibril dari Allah adalah Ibunda Khadijah ini. Dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Khadijah ini qad atat, telah datang. Dia membawa ma'aha ina, dengan bawa bejana yang berisi dengan lauk pauk, fihi idam au ta'am au syarab. Fa idza hiya atatka, kalau nanti sampai Khadijah ke sini ketika beliau berkholwat di gua waktu sebelum beliau dan hatta sampai beliau jalan di Rabi itu, beliau Jibril menyampaikan faqra alaiha, sampaikan salam untuk Ibunda Khadijah wa Muhammad min rabbiha. Nah, ini luar biasa, manusia yang dia bukan nabi tetapi dapat perhatian dari Allah, termasuk Ibunda Khadijah. Wa basyirha, beri kabar kepada Ibunda Khadijah bibaitin fil jannah, tentang bahwasanya dia punya rumah di surga disiapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Silakan dibuka halaman 107 atau 108. Nah, maka inilah yang beliau Nabi sebut-sebut keutamaan Ibunda Khadijah, sering membuat cemburu Ibunda Aisyah. Beliau juga kadang itu sesekali beliau menyembelih binatang untuk disembelih dan beliau bagi-bagikan kambing yang disembelih tadi kepada teman-temannya Ibunda Khadijah. Nah, ada pelajaran. Ibunda Khadijah meninggalnya tahun berapa tadi ini, Ustaz? 10 kena, iya. Bulan apa? Ramadan. Saya sampaikan sekarang tentang hal ini, tentang pembahasan, nanti ada pembahasan Isra Mi'raj. Yang masyhur Isra Mi'raj itu pada tahun berapa? Isra Mi'raj. Nanti ada kisah tentang Isra Mi'raj. Ini tentang sejarah. Ini yang disebutkan oleh beliaunya Syekh. Isra Mi'raj nanti coba dibaca, kita kaitkan ini ya sekalian aja ini. Ini penting karena ini dalam sejarah semua kita harus tahu tentang kapan waktunya Isra Mi'raj. Nah, silakan dibuka Ustadz halaman setelah Amul Huzn ini nanti. Di situ halaman berapa? Ketemu Mas. 108. Kalau di halaman saya ada halaman 70. Di antum halaman berapa Ustaz? Ini sejarah. Kalau di halaman saya halaman 70. Di antum mungkin halaman 108. Mungkin. Sudah ketemu Ustaz? Ya. Al-Isra wal Mi'raj. Halaman 108, betul. Ketemu. Kok 108 toh? 18. 118. Nambah berapa, Ustaz?
118. Ya, ketemu ya. Nah, itu. Nanti kita bahas lagi, tapi ini hanya menutupkan aja. Itu pada halaman 1, 2, 3, 4. Wa ikhtalafa fi waqtil Isra'i wal Mi'raj. Ya, leres Ustaz. Ada kalimat itu. Mas, ada Mas. Ya, wa ikhtalafa fi waqtil Isra' wal Mi'raj faqila fi sanatil lati bu'itsa fiha nabi. Ada banyak perselisihan tentang para ulama kapan waktunya Isra' Mi'raj. Wakila ada yang mengatakan sanata khams minan nubuwah, tahun kelima kenabian. Yang masyhur ini wakila fi 27 Rajab. Ini yang banyak diperingati oleh orang gitu. Setiap biasanya kalau di Indonesia ini tanggal 27 Rajab memperingati Isra' Mi'raj. Betul ya, yang kemarin baru kita ini. Ada yang berpendapat 17 Ramadan. Ada yang berpendapat yaitu pada 17 Rabiul Awal. Yang paling masyhur berapa tadi Ustaz dari semua pendapat ini? 27. Betul ya? 27 Rajab. Ini pentingnya kita belajar sejarah. Sebagian orang meyakini bahwasanya peristiwa Isra' Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tetapi pertanyaannya, Isra' Mi'raj itu menandakan apa? Perintah sholat toh? Pagi hari ketika Rasulullah Isra' Mi'raj itu sudah ada perintah sholat. Malaikat Jibril datang mengajarkan sholat kepada Rasulullah. Panjenengan coba Ustaz, coba Mas, diingat-ingat. Tanggal berapa tadi? 27 Rajab, yang masyhur. Ya. Tetapi Ibunda Khadijah meninggal tahun berapa? 10 kenabian sama dengan waktu yang dikatakan masyhur Isra' Mi'raj katanya. Bulan apa? Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti seharusnya Ibunda Khadijah meninggal itu sudah ada perintah sholat. Tetapi fakta sejarah ketika Ibunda meninggal belum ada perintah sholat. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, peristiwa tentang semua perbedaan pendapat tentang waktunya Isra' Mi'raj itu tidak ada yang dikuatkan oleh beliau. Beliau ahli sejarah. Pertama, peristiwa terjadi pada tahun ketika Rasulullah diutus tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah diutus. Pendapat yang menyatakan ini adalah Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Dijelaskan. Yang kedua, peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Ini pendapatnya siapa? Tahun 10 kenabian. Nanti dibantah oleh beliau. Nanti panjenengan tinggal sepakat apa tidak. Sesuai dengan nalar sejarah. Dengan fakta sejarah. Beliau menyampaikan tanggal 27 tahun 10 kenabian. Ini pendapatnya siapa? Ini yang paling masyhur. Ini pendapatnya Syekh Al-Allamah Al-Mansur Furi. Al-Mansur Furi. Ini yang sampai saat ini masyhur. Ada yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi 6 bulan sebelum hijrah. Pada bulan Muharram atau yang banyak tadi disebutkan. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau ini termasuk ahli sejarah yang membantah semua bahwasanya tidak ada yang benar dari 3 pendapat pertama tadi. Kenapa alasannya? Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwasanya 3 pendapat yang pertama tadi itu baik tahun kelima kenabian atau tahun 10 kenabian pada bulan Rajab tanggal 27. Itu kenapa? Karena beliau menyampaikan dalam penjelasannya 3 pendapat tadi itu tidak bisa diterima. Kenapa? Alasannya tadi meninggalnya Ibunda Khadijah ini. Kan Ibunda meninggal bulan Ramadan, tahun 10
Yang masyhur bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Betul Ustaz ya? Gitu Mas. Nah itu. Padahal ketika Ibunda Khadijah meninggal, belum ada perintah sholat. Jadi pendapat ini tertolak dengan fakta sejarah, gitu loh maksudnya. Syekh Rahman Al-Mubarakfuri dia menolak pendapat ini karena Ibunda Khadijah meninggal pada bulan Ramadan itu kewajiban sholat 5 waktu belum ada. Begitu. Juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa diwajibkannya sholat 5 waktu itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Semua ulama sepakat sholat 5 waktu itu yaitu setelah beliau baginda Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Nah demikian. Sedangkan 3 pendapat yang lainnya, beliau mengatakan tidak ada pendapat yang rajih. Nah, dalam ini tidak ada pendapatnya siapa begitu. Tadi beliau menyampaikan yang pendapatnya tahun kelima kenabian itu pendapatnya Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau kita mencari sejarah, ada yang mengatakan ulama diantaranya itu. Kalau tanggal 27 Rajab, yang masyhur itu yang berpendapat Al-Allamah Al-Mansur Furi. Itu ulamanya yang bilang. Kalau yang lainnya, itu siapa? Nah, cuman tidak dirujuk kata beliau, siapa yang pertama kali mengatakan, beliau katanya belum menemukan pendapat yang lain. Ini sengaja pembahasan tentang meninggalnya Ibunda Khadijah ini saya angkat lebih awal karena kenapa? Seringkali ini yang dijadikan oleh beliau penulis kitab ini ketika beliau membantah tentang peristiwa yang sharih tentang terjadinya Isra Mi'raj. Nah begitu. Jadi tidak ada pendapat yang jelas tentang Isra Mi'raj ini. Bukan kita tidak percaya, percaya. Tetapi memang qadarullah tidak ada riwayat yang menjelaskan kapan waktunya. Begitu saja. Ini sebagai satu bentuk pembelajaran bahwasanya kalau kita mau mengatakan memperingati dan sebagainya butuh dalil, butuh penjelasan. Hatta Ustadz Afan Ustadz ya, saya pernah membaca ini di situs resminya Nahdlatul Ulama, NO.id. Ya, NO.id itu juga di situ dia mengatakan demikian. Orang-orang Nahdiyin itu ternyata dan dilegalkan tulisan itu ditulis dimuat dalam situs resminya Nahdlatul Ulama. Orang yang notabene sering menjadi pelopor peringatan Isra Mi'raj. Ditulis di situ bahwasanya dia mengatakan tidak ada satupun riwayat yang sharih, yang sahih tentang kapan Isra Mi'raj. Dan termasuk ulamanya yang menulis di situ juga mengutip pendapatnya Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, ini saya Afan Isra Mi'raj saya sampaikan lebih awal karena berkaitan dengan meninggalnya Ibunda Khadijah. Nah, demikian barangkali ya. Nah, hikmahnya apa? Maka ketika ada orang ingin melakukan itu, tanggalnya ternyata secara ilmiah dipertanyakan kapan waktunya. Ini bukan berarti kita tidak percaya dengan Isra Mi'raj, percaya. Cuman waktunya kapan tidak ada dalil yang jelas gitu. Waktu kapan Isra Mi'raj. Nah. Tarakumul azan berikutnya halaman 107. Tertumpuk-tumpuklah kesedihan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian anaknya itu bertanya ke beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersedih sampai kemudian ditanya oleh anak-anaknya beliau, wa tabki, ikut menangis mereka, wa huwa yaqulu laha la tabki ya bunayya, kamu jangan ikut menangis atas kesedihan ini wahai anak-anakku. Fa innallah, karena Allah, yakinlah Allah pasti akan menolong bapakmu, Muhammad maksudnya. Lalu mengapa beliau bersedih? Beliau bercerita, manalat Quraisy minni syai'a. Dulu orang Quraisy tidak berani menyiksa saya seperti ini ketika Abu Thalib masih hidup.
istrinya juga masih hidup. Artinya memang orang-orang Quraisy setelah meninggalnya Abu Thalib dan istrinya yang beruntun tadi semakin berani. Karena yang melindungi beliau baginda Nabi sudah pada meninggal tadi itu. Nah, begitu. Itu sebabnya. Jadi betul Rasulullah bersedih dengan kematian pamannya yang notabene belum masuk Islam tadi. Ini kisah ya, ini sebagai satu wawasan bagi kita semuanya bahwasanya memang pamannya Nabi itu meninggal dalam keadaan belum beriman. Jadi tidak berlebihan kalau kita katakan demikian, itu sesuai dengan fakta sejarah. Tidak berlebihan. Sampai kemarin ada salah satu ustadz kita yang akan melakukan daurah di Kalimantan ditolak gara-gara katanya mengatakan kafir pamannya Nabi. Terus mau dikatakan gimana? Fakta sejarahnya demikian. Mereka bilang tidak boleh mengatakan Abu Thalib itu kafir sampai akhirnya. Terus gimana? Kalau justru kalau kita katakan dia beriman kan berdusta namanya kita ya. Sedangkan fakta sejarah mengatakan sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum beriman. Nah, demikian. Baru kemudian beliau baginda Nabi menikah dengan Ibunda Saudah. Ibunda Saudah. Wa fi Syawal, pada bulan Syawalnya, bulan Ramadan beliau meninggal ba'da syahr alladzi tuwfiyat fihi Khadijah. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Saudata binti Zum'ah, menikah. Istri kedua beliau siapa? Tapi setelah Ibunda Khadijah meninggal. Baru kemudian 1 tahun berikutnya pada bulan yang sama, bulan Syawal, beliau menikah dengan Ibunda Aisyah ba'da a'wam. Nah, setelah apa? Ini maksudnya ba'da yang terakhir dalam makna ini adalah maksudnya Saudah bintu Zum'ah itu salah seorang sahabat perempuan. Beliau adalah orang yang pernah menikah dengan Sakron bin Amr. Yang keduanya ini, suami istri ini termasuk minas sabiqinal awwalin. Siapa? Ibunda Saudah dan suaminya yang bernama Sakron bin Amr. Ini termasuk orang yang pernah ikut hijrah kemana? Ke Habasyah. Naam. Wa qad hajara ilal Habasyati, tsumma raja'a ila Makkah. Pulang ke Mekah ketika mendengar Rasulullah katanya ada kaum Mekah sudah bersujud, itu kan pada pulang tuh yang hijrah ke Habasyah. Nah, disitulah suaminya meninggal. Fatuwfiya fiha Sakron bin Amr. Setelah meninggal, Saudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim, janda, termasuk minas sabiqinal awwalin. Baru kemudian beliau pada tahun berikutnya, dalam tahun yang sama, pada bulan yang sama, yaitu di bulan Syawal, fi syahri Syawal, menikahlah beliau bi Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya Mas, lek rabi bulan Syawal Mas. Rasul nanti kamu habis Ramadan rabi ya Mas. Sudah ada calon belum? Boleh oh. Nah. Bulan Syawal ya. Rasulullah menikahnya ternyata bulan Syawal. Nah, nanti setelah Ramadan cari langsung dilamar dan Syawal menikah. Iya Mas, siap ya? Nah. Oh iya, kok saling tunjuk yuk. Aku dhisik ngono lho ya. Nah, ini sebagai satu kabar saja ya Mas bahwa Rasulullah sering menikah pada bulan Syawal. Kepada Ibunda Saudah bulan Syawal, menikah dengan Ibunda Aisyah juga bulan Syawal, tahun berikutnya. Berarti tahun berapa ya menikah dengan Ibunda Khadijah? Aisyah tahun berapa Ustaz? Kalau meninggalnya tahun 10 kenabian, berarti menikah dengan Ibunda Aisyah menikahnya tahun 11. Berikutnya kan Ustaz ya? Nah, tahun 11 kenabian. Beliau menikah dengan Ibunda Aisyah. Namun demikian beliau nanti baru ketika dikabarkan yaitu setelah hijrah ke kota Madinah, dikabarkan yang umurnya beliau pada yang masyhur tahun umur berapa Ustadz? 9 ya. Ini yang sering dibuat ngejek-ngejek orang Syiah. Di luar sana, orang Syiah itu sering ngejek-ngejek.
di sela-sela mereka mencela Ahlul Bait Nabi itu kadang-kadang itu jadi guyonan. Mereka itu mencela Rasulullah menikah dengan Ibunda Aisyah yang dinikahi katanya masih kecil katanya. Ini beda kultur, beda budaya, jangan disamakan dengan sekarang. Zaman waktu itu orang menikah umur itu banyak orangnya. Biasa. Kalau sekarang umur 9 tahun masih SD mungkin ya. Berapa tahun? 9 tahun SD atau TK? SD, mungkin kelas berapa itu. Diejek-ejek dibanding dengan zaman sekarang. Beda. Dulu budayanya nggak begitu, kulturnya orang-orang di situ umur-umur segitu sudah pada besar-besar. Nah, begitu. Jadi samakan zaman sekarang. Ini kadang orang-orang yang menggelitik, orang-orang yang katanya cinta sebagai Ahlul Bait Nabi itu ngejek-ngejek Ibunda Aisyah di situ. Nah, beda ya. Nah, Taib. Apakah Rasulullah setelah itu berhenti berdakwah? Tidak. Pada halaman berikutnya 109, betul Mas, 109. Ar-Rasulu fi Taif. Rasul berdakwah di kota Taif. Tentang kisahnya ini, Rasulullah setelah sedih pada tahun 10 kenabian itu, apakah seorang dai, misalkan antum mas dakwah cukup, ya istrinya meninggal, aku sudah dakwah, aku sedih gitu ya. Rasulullah tidak. Rasulullah terus berdakwah. Dalam waktu-waktu ini beliau bahkan berjalan menyelusuri jazirah pada waktu itu menuju kota Taif bersama dengan pada yang terkenal dengan nama budaknya yang diangkat dengan sebagai anaknya siapa? Zaid bin siapa? Al-Harithah. Betul ya? Beliau berjalan berdakwah selama 10 hari ke kota Taif. Wa qadha fi dzalika asyrata ayyam. Selama 10 hari beliau berdakwah. Tidak ada satupun yang menerima dakwahnya, Mas. Tidak ada satupun yang menerima dakwahnya Nabi ketika di Taif. Sampai Rasulullah itu diejek, dilempari batu. Sampai Zaid itu sebagai payungnya Rasulullah sampai berdarah-darah. Sampai kemudian beliau itu terduduk lemas karena dikejar-kejar setelah 3 mil berlari dari kota Taif. Selama berdakwah tadi itu 3 mil berlari sampailah dia di sebuah kebun fil haid tahta zilli hablati min inabin mu'tamidan ila jidar. Beliau layah-layah bersandar, dalam bahasa kita mungkin lenger-lenger, diuber-uber dilempari pakai batu sama seorang kampung seluruh Taif. Bayangkan pada saat itulah kemudian beliau berdoa kepada Allah. Dia curhat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam halaman ini disebutkan Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Asku qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Beliau meminta kepada Allah supaya ditolong. Anta Rabbul mustad'afin ya Allah. Engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah seperti hamba ini. Wa anta Rabbi. Setelah itulah kemudian dilihat sama sang pemilik kebun. Kebun tadi itu, kebun anggur tadi itu miliknya 2 anaknya seseorang yang namanya dia itu adalah anaknya Robi'ah. Dia punya anak 2 orang tadi itu yang kemudian Utbah dan satunya anaknya Syaibah namanya. Satu namanya Utbah, yang satu namanya Syaibah. Ini anaknya Robi'ah. Dia punya kebun di situ, dia kasihan sama Nabi kita yang mulia, yang dikejar-kejar sama orang Taif tadi itu. Penduduk Taif yang ternyata pada waktu itu nanti Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung ingin memberikan balasan kepada orang yang menyiksa Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak meminta mereka diazab, tetapi malah didoakan supaya mereka masuk Islam. Banyak orang katanya Rasulullah itu tidak ketika berdakwah di Taif itu tidak ada hasilnya. Kata siapa? Ada. Di kisah inilah disampaikan oleh Syekh Sofi Ruman Al-Mubarak Furi dalam kisah tentang masuk Islamnya Adas. Seorang yang beragama Nasrani. Gimana kisahnya? Adas ini sebagai budak. Sebagai pembantunya, kalau sekarang Robi'ah, pembantunya
Utbah dan Syaibah di kebun anggur tadi itu. Akhirnya dia kasihan, berilah itu orang yang dikejar-kejar orang tadi untuk diberikan makanan. Akhirnya diambilkan senampan anggur. Diberikan. Karena saking payahnya dan lelahnya Rasulullah itu kemudian langsung memakan itu. Apa namanya? Nampan yang berisi anggur yang diberikan oleh Utbah dan Syaibah tadi. Melalui pembantunya yang bernama siapa? Wa ismuhu Adas. Adas namanya. Falama matan nabiyyu yadahu yatanawalahu qala. Ketika beliau mengulurkan tangannya, beliau bilang apa? Bismillah. Seperti ini Rasulullah makan bismillah. Kaget bukan main si Adas. Thumma akala faqala Adas, hadzal kalamu ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Saya tidak pernah mendengar ucapan ini diucapkan oleh penduduk negeri ini. Cuman kamu tok ini yang mengatakan wahai Kisana. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, faqala lahu Nabi min ail biladi anta. Kamu dari kota mana wahai Kisana? Wa ma dinuk, agamamu apa? Faqala Nasrani, agamaku Nasrani. Min ahli Nainawa, saya dari kota Nainawa. Nainawa kotanya siapa? Kotanya Nabi Yunus. Nabi bilang, min qaryati rajulis soleh. Oh, kamu dari kotanya orang soleh zaman dulu. Namanya Yunus bin Matta. Loh, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Kamu kenal dengan Yunus? Heran dia. Kan orang yang mengerti tentang siapa Yunus kan diceritakan dalam kitab Taurat atau Injil. Orang yang enggak belajar enggak mungkin tahu. Ini Rasulullah bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, kok dia ngerti. Akhirnya faqala lahu Nabi kemudian zaka akhi, itu adalah saudaraku. Sama-sama nabi. Karena nabiyan dia nabi, wa ana nabi, saya juga nabi. Akhirnya Rasulullah membacakan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Wa qara'a alaihi qissata Yunus alaihi salam minal Quran. Dibacakanlah kepada Adas Al-Quran yang menceritakan tentang Yunus. Fa'aslama. Di garis bawahi. Kata siapa? Nabi berdakwah yang dilempari nggak ada hasil, ada. Siapa yang masuk Islam? Adas. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasannya di dalam dakwah itu entah kapan atau siapa dari mana, orangnya pasti Allah akan mengirim orang-orang yang seperti kita nanti. Misalkan kita berdakwah satu kampung nih, kemudian nggak ada orang sekampung itu yang ikut kita. Mungkin ada kampung sebelah yang akan ikut kita. Jangan khawatir, sudah sunatullah. Allah pasti akan memberikan orang-orang itu hadir gara-gara memiliki kecintaan yang sama kepada kita. Seperti di pondok ini ya Mas ya, kita berkumpul, oh yang dari Blitar, ada yang dari ini. Semua berkumpul memiliki kecintaan yang sama, ingin meneguhkan bukti kesetiaan kita, janji kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah demikian. Kita ingin membuktikan janji kita. Akhirnya kita entah dengan susah payahnya kita kemudian bersatu dan kemudian memiliki tekad yang sama di dalam menggapai keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ambil dari situ aja ya. Sebelum kemudian ketika Rasulullah keluar dari kebun tadi itu, tiba-tiba datang malaikat yang cukup menghibur beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah malaikat Jibril yang kemudian diawali dengan dinaungi awan pada waktu itu. Adzolathu sahabah fiha Jibril. Awan tadi ternyata ada malaikat Jibril wa ma'ahu malakul jibal. Bersama dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga gunung. Nah, ada di antara malaikat ini mengkabarkan bahwasanya malaikat-malaikatnya Allah itu ada yang ditugasi. Di antaranya ada yang menurunkan hujan, ada yang meniup trompet hari kiamat. Ternyata ada juga malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung, keseimbangan gunung supaya tidak lepas dari kendalinya. Kalau kita yakin ini bukan karena hukum gravitasi, karena memang Allah sudah menetapkan, menakdirkan demikian. Kalau tentang ilmu dunia kan mengatakan ini terjadi dengan sendirinya, ini hukum gravitasi, begitu ya. Kalau kita beriman semua tadi sudah diatur oleh Allah. Nah, ya mungkin kalau benar dengan gravitasi bagian dari ilmu yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga
makhluknya supaya seimbang. Mungkin begitu kalau kita. Nah, dia menawarkan, Rasulullah mengangkat lihat ke langit dan farofa'a ra'sa fanadahu Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril memanggil beliau waqala innallaha ba'atha ilaika malakal jibal. Wahai Muhammad, kamu tidak saya bawa siapa? Ini malaikat gunung. Dia siap membantumu. Kemudian dia bertanya, "Mabi masyita, kamu pengen apa wahai Muhammad?" Dia menyampaikan salam, "Tsumma sallama malakul jibal wa qala ya Muhammad, dzalika famasita." Benar itu. Kamu mau apa? In syi'ta, kalau kamu ingin biar aku pindahkan gunung yaitu Bani Abu Kubais dan gunung yang sebelahnya ini untuk menimpa orang-orang Taif. Tapi Rasul karena nggak mau. Sering Ustaz ya gunung dipindah begitu ya Ustaz ya. Atas sebuah kemaksiatan. Ada Pak Tri yang di Puncak Dieng nate mireng. Puncak Dieng Bukit Pangamun-ngamun di puncak Bukit Legintang pada tahun 1955, 10 tahun setelah kemerdekaan RI. Dipindah oleh Allah. Betul itu gunung itu pindah begitu saja. Pindah tempat. Kenapa? Puncak Legintang tadi itu, Bukit Pangamun-ngamun tadi itu dipindah oleh Allah. Di atas Bukit Legintang tadi itu dipindah ke tempat orang yang ahli maksiat. Banyak begitu. Itu atas kehendak Allah. Nah, ini kalau nalar kan itu kalau berpindah seharusnya kan bergesernya kan ke bukit, ke kampung yang sebelah gunung. Itu kok lompat begitu loh. Puncak Legintang itu di Puncak Dieng, Bukit Pangamun-ngamun. Itu nyata itu. Sampai sekarang kalau itu kan jadi tetap tempat rekreasi gitu. Dikasih kayak monumen gitu, kayak tugu bersejarah. Hilang kampung itu, ketutup gunung tadi. Mudah bagi Allah gitu. Rasul ditawari begitu oleh malaikat gunung pada waktu itu. Tidak. Tetapi bal arju, aku berharap ayukhrijallah, Allah menjadikan min aslabihim, dari anak keturunan orang Taif nanti mereka masuk Islam dan tidak mensekutukan Allah. Nanti benar Taif menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Taif ini. Jadi Rasulullah setelah bersedih tadi itu tidak apa? Tidak berhenti di dalam berdakwah. Itu pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, pada saat itulah kemudian Rasulullah nanti Rasulullah masuk ke kota Mekah atas apa namanya, jaminan orang Mekah. Kan dimusuhi terus itu. Nanti Rasulullah mencari jaminan supaya dia bisa masuk kota Mekah. Di antaranya pada waktu itu beliau di atas jaminan seseorang yang awalnya dia minta kepada banyak orang untuk berikan jaminan untuk masuk kota Mekah. Tapi semuanya tidak mau, termasuk kepada Suhail bin Amr yang kemarin perjanjian Hudaybiyah itu, sudah tidak mau. Sampai kemudian Rasulullah SAW yaitu berkata kepada Al-Mut'im, dan dia mau, dan dia masuk ke kota Mekah. Aku adalah penjaminnya Muhammad. Kalau Muhammad masuk, jangan kamu, maka masuklah Rasulullah. Pada saat itulah kemudian orang-orang Quraisy semakin meminta permintaan kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya Rasulullah dalam halaman yang berikutnya 113 atau 14 ada Syakul Qamar. Ini Rasulullah akhirnya berdoa kepada Allah karena orang-orang Quraisy meminta kepada siapa? Kepada Muhammad untuk menunjukkan kamu ini mukjizat, kamu ini nabi, punya mukjizat. Sampai beliau disebutkan dalam halaman ini, qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Ya, orang-orang Quraisy itu memang dasarnya mereka tidak beriman. Ditunjukkan mukjizat sehebat apapun, dasarnya enggak beriman, enggak bakal beriman. Itu dikabarkan oleh Allah Muhammad. Mereka itu ditunjukkan mukjizat kayak apapun, dasarnya tidak beriman, endingnya pasti juga tidak akan beriman. Itu sudah dikabarkan oleh Allah. Tetapi diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia akan beriman. Tetapi Allah tetap memberikan mukjizat itu kepada beliau baginda Nabi dengan dibelahnya bulan. Makanya kalau ada penelitian sekarang, orang-orang yang katanya ahli teropong dan melihat bulan itu seperti ada bekas belahan sampai sekarang. Bukan ilusi, ini nyata. Allah membelah itu untuk menunjukkan kebenaran beliau baginda Nabi ketika diminta oleh orang-orang Quraisy. Sampai sedahsyat demikian, mereka tidak percaya.
dalam bab ini. Sampai kita tunggu nanti kafilah-kafilah dagang yang dari negeri Yaman, yang dari negeri Syam. Apakah kamu melihat itu? Sampai kemudian bahwasanya mereka bersaksi, iya, kami di perjalanan melihat bulan itu terbelah. Berarti bukan sihirnya Muhammad, itu nyata terbelah begitu. Namun demikian mereka pun juga tidak tetap mau beriman, tidak mau mereka. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, baru kemudian pada halaman 118 ada pembahasan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Tadi yang kita awali awal Ustaz ya, untuk menjelaskan kapan waktunya Isra Mi'raj, yang masyhur pada alinea 1, 2, 3, 4 itu wa ikhtalafa fi waqtil Isra wal Mi'raj faqila fi sanati allati bu'itsa fiha nabi wa qila, ada yang mengatakan sanata khams minan nubuwah. Yang mengatakan tahun kelima kenabian ini siapa tadi? Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi. Wakila ada yang mengatakan ini yang paling masyhur. Kapan? 27 Rajab tahun 10 minan nubuwah kenabian. Saya katakan paling masyhur. Selain ada pendapat yang lain tanggal 17 Ramadan tahun 12 kenabian. Ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal tanggal 17 tahun 13 kenabian, beberapa saat sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita katakan ini sudah dibantah oleh beliaunya Syekh Sofi Rohman Al-Mubarak Furi. Kapan Ustaz? Yaitu Isra Mi'raj tidak ada dalil yang jelas tentang kapan waktunya. Nah ini 27 Rajab kan masyhur. Jawabannya ini tertolak. Di mana jawabnya? Diukur dari tahun meninggalnya Ibunda Khadijah pada tahun yang sama toh. Diyakini 27 Rajab tahun tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Sedangkan Ibunda Khadijah meninggal tahun berapa? 10 kenabian. Bulannya Ramadan, sedangkan Rajab sebelum Ramadan 2 bulan. Padahal ketika Ibunda Khadijah meninggal, ahli sejarah mengatakan belum ada perintah sholat. Padahal masyhur perintah sholat itu ketika setelah Isra Mi'raj paginya gitu. Nah ini terbantah kata para ahli sejarah. Nah ucapan ini bukan hanya kita saja, padahal diketahui ini Ustadz. Saya juga membaca di situsnya orang Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, no.org, itu dia mengatakan juga di situ, tidak ada dalil yang jelas tentang kapan Isra Mi'raj. Tetapi anehnya sampai saat ini diperingati 27 Rajab. Nah, begitu ya. Kita yang tidak memperingati kadang tertuduh cinta Nabi putra lojane, begitu ya. Padahal satu, waktunya aja tidak jelas. Dua, tidak ada contoh dari beliau untuk memperingat. Nah, saya kira tentang Isra Mi'raj dan meninggalnya Ibunda Khadijah yang kita bisa ambil tarik kesimpulan itu di antara. Tentang masalah kisahnya saya rasa nggak perlu diceritakan gitu Ustaz. Nah, antum bisa baca sendiri karena nanti kita nggak cukup loh cerita begitu ya. Nah, poin-poin penting saja yang dalam kisah sejarah ini yang sering disampaikan oleh mereka para ulama untuk sebagai kita ambil ilmunya. Tentang kisahnya ya jelas. Rasulullah diangkat di Isra dan Mi'raj kan bertemu dengan para nabi sampai datangnya perintah sholat yang diawali dengan sholat 50 waktu. Dah nih Ustaz gitu. 50 waktu udah wudu sholat gitu ya. Pomo misalnya kok ditakdirkan memang kita berapa cuma 5 saja kadang-kadang kita ya begitu itu ya kan ya. 5 waktu aja. Nah. Tapi tentang Isra dan Mi'raj. Nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iwan, teman-teman sekalian, apakah kemudian tidak ada yang mengikuti di sela-sela penolakan orang Quraisy? Ternyata ada. Panjenengan buka halaman 124. Aradul Islam alal qabaili wal afrod. Kemarin kita mengenal minas sabiqunal awwalun dari orang-orang Mekah. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada penduduk pertama kali yang masuk Islam sampai saat ini siapa Ustaz yang kita ambil banyak pelajaran?
Siapa? Siapa? Yang di luar Mekah. Tadi sudah dapat satu orang namanya Adas. Iya dong? Itu orang Taif kan ya? Orang tinggal di Taif pada waktu itu. Ternyata padahal orang itu nggak didakwai oleh Rasulullah awalnya kan ya. Ternyata begitulah dalam dakwah itu Allah pasti mempertemukan dengan orang-orang yang seideologi dengan kita. Sabar saja, Allah pasti akan mempertemukan. Selain itu, ternyata dari kota Yathrib yang jauh dari kota Mekah ini ada orang-orang yang nanti masuk Islam banyak. Itu al-mu'minuna min ghairi ahli Makkah. Halaman berapa tadi Ustaz? 124. Ini ada orang-orang masuk Islam. Padahal itu orangnya awalnya nggak didakwai oleh Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah di kota Mekah ketika dia sedang ingin menjalankan ibadah haji. Ini orangnya cerdas. Namanya Suwaid bin Somit. Orang Yathrib. Ini tukang syair. Dia awalnya ketemu dengan Rasulullah itu ya berdialog tentang nalar, tentang akal sehat. Dia bercerita tentang Luqman. Kan Luqman ini sering banyak dikenal sebagai kisah penuh hikmah. Ternyata Rasulullah bahkan menjelaskan lebih jelas tentang Luqman yang dikabarkan dalam Al-Quran. Kamu ini siapa? Akhirnya dengan kecerdasannya Suwaid bin Somit kemudian dia masuk Islam. Orang mana? Orang Yathrib. Orang ini datang ke kota Mekah, datang dengan sendirinya. Kemudian ada Iyas bin Mu'ad, halaman ini. Pada yang berikutnya yang nomor 2. Iyas bin Mu'ad ini adalah seorang pemuda yang pada waktu itu dia ingin pergi ke kota Mekah itu mengikuti kaumnya. Mengikuti kaumnya untuk apa? Untuk mencari bala bantuan. Ingat dulu kita sampaikan kebiasaan dari suku Aus dan Khotrod yang saling berperang itu. Nah, ini dia mencari bantuan, maka datanglah pada waktu itu Iyas bin Mu'ad ini bersama dengan kaumnya dari suku Khotrod untuk meminta bantuan kepada orang Quraisy. Ini awal tahun 11 ke Nabian. Ternyata ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah membacakan Al-Quran. Kita menemukan sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kita cari. Daripada berselisih, berperang, bertikai. Ini menawarkan kedamaian ini orang ini. Muhammad namanya membacakan Al-Quran. Akhirnya dimarahi sama kaumnya. Tujuan kita ke sini bukan untuk itu, wahai Iyas bin Mu'ad. Para sejarah mengatakan orang selain kota Mekah, minas sabiqunal awwalun, minas sabiqinal awal masuk Islam adalah Iyas bin Mu'ad. Sampai kemudian 2 orang ini meninggal. Siapa tadi pertama? Suwaid bin Somit. Yang kedua siapa? Iyas bin Mu'ad. Dari sinilah Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mendengar. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Iya Mas ya. Siapa nama aslinya Mas? Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya? Jundub ibnu Junadah. Betul. Ini apa benar ini ada orang masuk Islam di kota Yathrib ini 2 orang Suwaid sama siapa tadi? Iyas bin Mu'ad. Akhirnya dia mencari tahu, menyuruh saudaranya untuk pergi ke kota Mekah. Nah, pada waktu itulah ternyata tidak puas dia. Akhirnya pergi sendiri dia ke kota Mekah dan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita masuk Islam. Ini 3 orang yang minas sabiqinal awwalin dari kota Yathrib. Di Yaman, dari Yaman ini yang mengajak Islamnya Abu Hurairah nanti. Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini yang nanti orang Yaman. Dari suku Ad-Daus. Nah, ini yang nanti masuk Islam ini. Kabilah Daus fi nahiyatil Yaman. Dia datang, ya awalnya semuanya berhaji. Nah, baru kemudian dia nanti mengkabarkan keislaman tersebut kepada kaumnya. Semua tadi ini, semua yang dari Madinah tadi juga mengabarkan kepada kaumnya, termasuk diantaranya apakah pada ketika ini Abu Hurairah sudah masuk Islam. Tetapi masyhur nanti Abu Hurairah dikatakan masuknya ketika perang Khaybar. Abu Hurairah. Makanya beliau nanti merasa terlambat. Akhirnya orang yang kalau di majelisnya Rasulullah itu selalu terdepan. Nah, sampai karenanya sampai lapar-lapar itu beliau tetap melakukan itu. Baik, barangkali demikian cukup. Insya Allah ternyata di sela-sela dakwahnya Rasulullah ada orang-orang non Mekah yang juga masuk
Islam banyak. Maksud tadi itu orang-orang. Nanti ini ada Bai'atul Aqobah yang pertama dan yang kedua menceritakan semakin banyaknya penduduk Yathrib yang masuk Islam dari 12 sampai 73 sampai sak kampung masuk Islam nanti. Ini dalam pertemuan yang akan datang insya Allah Bai'atul Aqobah adalah pembahasan yang semua kita harus paham tentang apa itu Bai'at al-Aqobah. Inti makna dari ajaran Islam terkandung dalam janji Bai'at al-Aqobah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lewat waktunya karena harus berganti ustadz ya. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku lumat tasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.